wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Pada malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul setelah melaksanakan salat maghrib di surau Al-Amin. Al-Amin itulah daripada al-amanah. Al-amin dalam bahasa Arab disebut dengan isim fa'il. Al-amanah itu adalah isim masdar, artinya amanah. Kalau kita melihat baik yang ada di daratan, yang ada di dalam laut, yang berada di bawah kolong atau lingkaran langit, yang ada di angkasa lepas, di angkasa luar antara langit dan bumi, apakah kira-kira dengan seumpama emas, barang-barang berharga, perak, intan, berlian dan yang sejenisnya, atau juga daripada jenis-jenis binatang yang hidup, yang melata di daratan juga hidup di dalam lautan, itu satu persatu ternyata telah Allah ciptakan hanya semata-mata demi untuk kepentingan kita. Perhatikan satu persatu. Yang satu persatu daripada sekian makhluk yang tidak dapat dihitung, berapa kira-kira dengan ikannya, berapa dengan burungnya, berapa dengan tanamannya, berapa dengan buah-buahannya, berapa juga kira-kira dengan lubung atau juga dengan tambangnya, ada berapa kira-kira yang dimakan, ada berapa kira-kira yang diminum, ada berapa kira-kira yang dipakai, ada berapa kira-kira yang kita kendai. Susah untuk kita mensetarakan satu persatu. Tapi yang secara pasti satu persatu daripada yang ingin kita senaraikan tadi itu telah melaksanakan tugasnya, amanahnya dengan elok dan baik. Jadi pada malam hari yang mulia ini kita ingin mengambil satu pelajaran positif. Tidak lagi dengan kita belajar daripada tu guru atau daripada kiai, daripada maulana, daripada baba, daripada habaib atau juga daripada tuan syekh atau dengan sesiapa saja. Tapi dengan kita belajar amanah daripada segenap makhluk Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah tabarakallah, tidak hanya sekedar dengan amanah dan jujur, tapi juga memberikan manfaat, memberikan keuntungan, memberikan kekayaan, memberikan keindahan, memberikan kecantikan, memberikan kenikmatan, memberikan kepuasan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebutkan satu persatu. Apakah dengan seumpama dengan airnya? Masya Allah tabarakallah, air telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi dengan amanatul ma, amanah daripada air untuk diminum, silakan. Untuk kita memasak, silakan. Untuk keperluan yang lain, silakan. Ini dengan semennya, itu dengan bangunannya, itu dengan rumahnya. Kombinasi campuran antara air dengan semen, dengan pasir, dengan batu, sehingga jadi bangunan. Itu juga dengan besi. Masya Allah tabarakallah, masing-masing telah melaksanakan tugasnya, amanahnya dengan baik. Air yang kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, tidak akan mungkin dengan manusia hidup tanpa dengan perantaraan air. Dan Allah berfirman tentang air, wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura ba'an mubaraka wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu itu hidup dengan perantaraan air. Masya Allah tabarakallah, air baik, air yang kita gunakan untuk kita minum, air yang kita gunakan untuk kita memasak, air yang kita gunakan untuk bangunan, air yang kita gunakan untuk transportasi, air yang kita gunakan untuk menyiram tanaman, yang sehingga sejumlah sekian daripada tanaman yang ditanam, atau juga dengan sejumlah sekian dengan pohon-pohonan yang tumbuh, yang juga bergantung kepada air. Ternyata air telah melaksanakan amanahnya, telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bukan setakat itu saja,
juga kalian selain daripada mendapatkan manfaat daripada aku untuk kamu minum, untuk kamu menikmati, campur dengan teh jadi air teh, campur dengan melu, kita campur dengan madu, kita campur dengan jenis-jenis buah-buahan jadi jus, tukar dengan perantaraan air. Jus apa saja kita gunakan air. Jadi kata air, Masya Allah, tabarakallah, bukan setakat dengan aku, bagi anda dapat minum, bagi anda dapat puas, bagi anda dapat nikmat, juga pada masa sama aku bagikan keuntungan yang banyak. Aku berikan keuntungan yang banyak kepada kalian. Berapa keuntungan yang kita dapatkan daripada air? Ada dalam berapa juta, ada dalam berapa bilion, ada dalam berapa triliun, tidak dapat dihitung dengan angka. Itu dengan armada-armada laut yang berlayar daripada destinasi kepada destinasi, daripada negara kepada negara. Angkutan, apakah kira-kira yang diangkut itu adalah produk daripada negara-negara tertentu yang dipindahkan dengan transportasi laut, itu ternyata dengan kontenan-kontenan yang dibawa, di dalamnya ada makanan, di dalamnya ada hewan, di dalamnya macam-macam kehidupan yang kita perlukan, yang sehingga dengan kita tidak perlu asing, atau dengan kita tidak berasa berada di penghujung dunia. Yang ada di ujung dunia sekalipun ternyata dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, ternyata sudah berada di tempat kita. Masya Allah, tabarakallah, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di Spanyol, yang ada di Australia, yang ada di Afrika, di ujung dunia sekalipun, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, ternyata dengan kita dapat memanfaatkan juga menggunakannya di sini. Jadi sebagaimana mereka gunakan di sana, juga kita gunakan di sini. Itu kata ayat, berkat aku, syafaat aku, karena aku ada merupakan makhluk yang betul-betul amanah dengan kalian. Nanti kan saya balik, jaga waktu, jaga handphone, matikan handphone dulu, dengar baik-baik, nanti gagal paham. Jangan main handphone, urusan luar kita hentikan untuk sementara waktu. Masya Allah, itu dengan air. Oke, kita berpindah kepada tanaman. Pernahkah kira-kira dengan seumpama jagung, dengan seumpama padi, dengan seumpama gandum, atau juga dengan seumpama beras pulut sekalipun yang kita makan, ternyata dia pilih-pilih membeza-bezakan antara satu sama yang lain, yang dapat dinikmati oleh tuanku Sultan yang di Pertuan Agung juga boleh dimakan oleh rakyat jelata, oleh orang miskin. Dia tidak pernah membeza-bezakan. Kita belajar ikhlas daripada tanaman, kita belajar ikhlas daripada hewan, kita belajar ikhlas daripada sejumlah sekian makhluk yang ada di sekeliling kita. Masya Allah, tabarakallah, gunung Mak Cincang pun juga dimanfaatkan. Itu dengan udaranya kita manfaatkan, itu dengan bagaimana kita manfaatkan, itu dengan cahayanya kita manfaatkan, itu dengan peladinya kita manfaatkan. Semuanya demi untuk kepentingan antum. Maka pertanyaannya kita tanyakan, kalian hai manusia, untuk kepentingan siapa? Atau limadza khuliqtum, untuk siapa dengan kalian diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu? Yang pertama, satu persatu telah melaksanakan amanahnya, yang walaupun amanah itu telah ditawarkan kepada manusia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi fa abaina ayyahmilnaha fahamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah tawarkan amanah itu kepada langit dan bumi, enggan mereka untuk memikulnya, enggan mereka untuk menerimanya. Yang walaupun mereka enggan untuk menerima, tapi ternyata di antara daripada yang patut untuk kita berikan julukan sebagai Al-Amin, yang amanah, itu mungkin banyak kepada selain daripada manusia. Amanah betul. Ini karena kita matikan dia tidak hidup lah, ya begitulah dia. Coba kalau kita hidupkan dia akan hidup. Amanah betul dia dengan tugasnya. Tidak ada dia berbuat sesuka hati, tidak ada dia segel dengan kita. Karena kalau dengan yang duduk di situ tuh, kalau tak sembahyang, aku tak nak bagi angin, aku tak nak bagi makan, aku tak nak bagi minum, aku akan buat dia keracunan, aku akan buat dia sakit perut, aku akan buat dia menderita, aku akan buat dia sengsara. Tak pernah ada kata-kata atau dengan bahasa yang semacam itu daripada segenap makhluk Allah Jalla Jalaluhu, tanpa memilih-milah dan membeda-bedakan antara manusia dengan manusia, yang itu dapat dinikmati siakap tiga rasa oleh orang-orang kaya. Rasanya nikmat, rasanya lezat, rasanya nyaman. Kalau kita orang miskinnya makannya pun juga rasanya sama, tak ada beza. Kalau saya yang memakan tadi itu mat saleh atau mat toleh,
soleh tak kisah, sama rasanya, tidak ada perbedaan. Kata ikan, aku amanah tak amanah, betul kan? Yang walaupun kamu degil dengan Allah, yang walaupun kamu durhaka kepada Allah, yang walaupun kamu samsing dalam kehidupanmu, tetap aku tunjukkan kesetiaanku, karena memang aku ditazkir oleh Allah. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah telah menganugerahkan, telah menundukkan segala sesuatu yang berada di langit dan juga yang berada di dalam perut bumi atau yang berada di atas permukaan bumi, yang berada di bawah kolong langit, lingkaran langit, yang berada di dalam perut bumi, wa ma bainahuma, dan juga jarak antara keduanya. Sebutkan apa saja, apakah dengan tanahnya, apakah dengan pasirnya, dengan batunya, dengan besinya, dengan tembaganya, dengan timahnya, dengan emasnya, semuanya itu min ajlikum, Allah ciptakan untuk kalian, dan aku telah melaksanakan tugasku dengan amanah. Aku telah melaksanakan tugasku dengan baik. Bukan setakat melaksanakan tugasku dengan baik, aku juga tampil dengan memberikan keindahan, memberikan kecantikan. Itu dia dengan bunga, itu dia dengan apartemen, itu dia dengan hotel. Hotel cantik boleh kita tumpati dan juga boleh kita gunakan. Itu dengan bahan-bahannya bukan manusia. Dia terdiri daripada besi, daripada bata, daripada batu, daripada semen, atau juga daripada kapur, kemudian daripada kayu. Kombinasi antara semen dengan kayu memberikan satu keindahan. Ini dengan kayu, ini kayu getah nih, ini dengan kayu getahnya, radang jati, tuh dengan ekornya, tuh dengan kipasnya, itu dengan lampunya, semuanya telah melaksanakan amanahnya dengan baik. Yang kedua, telah memberikan kecantikan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Beda tuh apartemen, itu rumah teres, itu rumah kedai, itu banglo, itu villa, itu istana, itu mahligai, yang itu hotel, itu namanya Burjul Khalifah. Burjul Khalifah punya ketinggian 800 meter menjulang ke langit. Nanti akan ada lagi satu bangunan yang lebih tinggi dibangun di Arab Saudi, akan datang, ketinggiannya hampir kira-kira dalam 1,2 km. Ya Allah, maknanya lebih tinggi daripada gunung Makci Cah teh tadi tu, Mak Cincang tu, lebih tinggi daripada itu tu. Kita gaya sungguh, kita risau takut. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tuh kami kata gunung, kalian yang walaupun setinggi kami, susah untuk kalian jangkau untuk memanfaatkan, tapi ternyata dapat kita manfaatkan. Udah dalam berapa bilion, mungkin barangkali tidak salah. Oke lah, udah dalam berapa juta, rasanya sudah bilion duit yang kita dapatkan daripada gunung Mak Cincang tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau gunung nak tanya balik sebaliknya, kamu amanah tak agaknya, wahai manusia? Kamu bagi kecantikan tak manusia dalam kehidupanmu? Kamu bagi keindahan kah dalam kehidupanmu? Kalau aku, kata tanaman, aku bagi suasana segar, aku bagi oksigen yang bagus, aku bagi kalian makan, aku bagi kalian puas kangkongnya, kemudian dengan daun sopnya, kemudian lagi lupa ada nama-nama rumput-rumputan tu tahu lah, sampai lupa nama-nama tanaman tu tak tahu banyak lah. Jadi kalau nanti kembangkanlah, tidak kembangkan saja. Ayo berapa kira-kira dengan yang kita untuk ulam-ulaman saja ada berapa macam jenis-jenis ikan. Ada ikan yang agresif tadi tu kami tengok di sangkar sana tu, bagi umpan menyembar semacam tu. Masya Allah, tabarakallah. Itu juga dijual, katanya itu kalau yang paling besar sampai kepada 250 kilo, ada yang sampai 300 kilo. Sekilonya dalam berapa puluh, bukan sedikit sekilo. Kalau sampai 300 maknanya ada dalam berapa ribu. Itu untuk kalian makan, untuk kalian nikmati, sehingga kalian kaya raya dengan ikan, kaya raya dengan air, kaya raya dengan padi, kaya raya dengan angin, kaya raya dengan planet, kaya raya dengan sinar, kaya raya dengan tanaman, kaya raya dengan produk. Semuanya telah daripada Allah, yang Allah ciptakan hanya semata-mata untuk kamu. Allah ciptakan satu persatunya adalah untuk kepentingan kita. Alhamdulillah, supaya lebih selesa nih plastik, supaya lebih empuk-empuk begini, nyaman duduk macam tu. Itu juga dengan spring bed, senang dengan kita tidur nyenyak. Masya Allah, tabarakallah, teman sekali.
hampir satu persatu. Tuh dengan kereta kebannya untuk siapa, pesawatnya untuk siapa, arbadalohnya untuk siapa, motornya untuk siapa, Rolls-Royce-nya untuk siapa, BIM-Tili-nya untuk siapa, Lexus-nya untuk siapa, BMW-nya untuk siapa, apalagi belum yang disebut. Mercedes-nya untuk siapa, Rolls Royce-nya untuk siapa, Land Cruiser untuk siapa, semuanya untuk manusia. Mana ada untuk kambing? Tak ada satu bentuk lembu. Teng tong, tak ada bunyi nih. Yang bukan yang meeting bukan. Teng tong. MS 780 penerbangan MS 80 dalam 15 menit lagi akan mendarat di Langkawi. Di mana dengan MS-80 akan mendarat di Langkawi dengan membawa tidak kurang daripada 30 ekor lembu dan juga 40 ekor kambing. Tak ada. Yang datang dari Qatar yang dibawa manusia, yang dengan KLM-nya manusia, yang dari Arab Saudi-nya manusia, yang dengan Asia-nya manusia, yang dengan emasnya pun juga manusia. Adalah kargo-kargo yang lain. Tapi kargo pun untuk kepentingan manusia juga. Sehingga dengan kita dengan bebas mengatakan terserah awak nak jadi kambing, karena jadi ikan, karena jadi air, karena jadi makanan, karena jadi tanaman, kan tetap aku yang memanfaatkan, aku yang menggunakan kalian. Terserah kamu daripada jenis yang hidup atau daripada jenis yang mati, daripada jenis yang bernyawa, daripada jenis yang bergerak, apakah disembelih atau juga disiang atau juga tumbuh dengan sendirinya, bebas, tetap saja kesemuanya itu adalah untuk kami. Untuk manusia kata kepada semua makhluk tadi itu, gunung untuk kami, emas untuk kami, berlian, Allah berlian. Kalau besarnya sebesar batu cincin saya ini, itu harganya sudah dalam berapa puluh ribuan. Ingat gak dulu pada masa salah satu daripada artis kita kawin dengan Datuki, itu berapa mahkota, nilai mahkota itu 11 juta. Yang juta-juta tadi itu kira-kira apakah ikhtiari daripada manusia, dari jari-jari manusia, dia buat jadi berlian, dia buat jadi intan, dia buat jadi emas? Itu semuanya daripada Allah Jalla Jalaluh yang Allah ciptakan demi untuk kepentingan manusia. Sehingga dengan kita dapat mengamat dan juga dapat mengumpulkan beberapa pelajaran yang kita dapatkan daripada makhluk-makhluk Allah. Satu, yang pertama, dia amanah. Yang kedua, dia ikhlas, tidak membeza-bezakan antara satu dengan yang lain. Kita kalau seandainya degil, kita tak layan. Kalau kasar, kita tak layan. Kita kena jaga budi pekerti kita kena jaga akhlak kita jaga perangai kita. Sementara dengan makhluk-makhluk yang tadi itu, zakat 3 rasa, rasanya sama untuk semua orang. Lampu cahayanya untuk semua orang. Anginnya sama untuk semua orang. Sejuknya untuk semua orang. Hangat panasnya untuk semua orang. Nyamannya untuk semua orang. Indah, keindahannya untuk semua orang. Kecantikan untuk semua orang. Kelengkapan untuk semua orang. Tanpa pilih-pilah dan tidak membeda-bedakan. Kita depan Tuanku misal saja sini tak ada, tapi ada lah, tak ada mana tak ada. Kalau kita pada tu pergikan pengawal Tuanku tu, masya Allah, zikir semuanya Allahu Akbar, tak ada yang guna handphone sampingku, semuanya khusyuk. Tuanku balik, masya Allah, tabarakallah. Jadi ini saya dapat informasi ini pada masa di Mesir. Ada dengan sebagian menteri-menteri pada waktu bersama presiden itu dengan mereka sholat tak wudu, hanya untuk rahikan bapak presiden saja. Kalau tanpa presiden mereka tak sembahyang. Jadi kata pas kalah dengan aku. Tengok nih. Ayo, masya Allah, tabarakallah. Ini pun hidup. Makasih bang, jazakallah khairan jasa. Ya Allah, yarhamar rahimin. Kira-kira yang terasa berang ini saya sendirian kerjakan. Nah, semuanya berasa. Yang dapatkan kita semuanya dapat menyaksikan dan juga dapat menikmatinya. Masya Allah, tabarakallah. Satu, amanah. Kedua, ketulusan. Yang ketiga, kecantikan, memberikan kecantikan dan keindahan kepada kita. Keempat, memberikan kekayaan yang luar biasa. Moga saja tak lebih daripada kuat sangat. Pokoknya terserah Tuan Haji lah. No Haji nak laju. Dia akur aja, tak ada masalah.
Kita nak patuh macam kipas nih. Jadi kata kipas prasanta, itu dapat pelajaran baru lagi. Prasanta, on kipas letak 3, kuat. Buat 2, slow sikit. Buat 1, slow. Masya Allah, tabarakallah. Sebab kamu yang punya, masjid yang beli, sebab kita yang pakai. Ini adalah hak miliknya surau Al-Amin. Maka dengan aku patuh taat setia kepada pengguna dan juga kepada pemilikku. Kalau aku nak tanya setakat nak tanya je, awak tu macam gitu kan, macam tu juga tak kalau dengan Allah Jalla Jalaluh. Patuh macam tu tak, perilaku, perangaimu, tindak tandukmu juga memberikan kecantikan tak kepada keramaian, berikan kecantikan tak kepada orang ramai. Jadi macam mana kira-kira pingsan kalau seandainya mereka tu berakal, sehingga manusia yang degil, jadi manusia Allah bagi benang, kelang, pabrik, oh, pabrik dengan kelang sama, pabrik kan macam-macam jenama kain, tuh ternyata dipakai kainnya. Bingung mereka. Ini kambing aku nih udah nyata ganti pakaian sejak daripada ciptaan inilah pakaianku sampai mati. Tapi macam mana pun masih ada baju lagi. Manusia polos pakai celana pendek aja naik gunung cincang. Allahu Akbar. Jadi kata kawan-kawan, setelah sampai ke atas tuh, situ itu tuh Thailand, itu Thailand. Situ tuh Indonesia. Sini nih orang Korea. Tolos Rabbana kama khalaqtana. Itu dia tentang amanah, itu dia tentang kecantikan. Jadi kalau seandainya manusia yang tidak patuh kepada Allah Jalla Jalaluh, tidak patuh dengan aturan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, misal saja ada di antara daripada muslimat yang tidak tutup aurat, buat mata orang yang melihat jadi berdosa, terangsang nafsu orang yang melihat, terdodai pandangan orang yang menatap, jadi kepikiran dalam tidurnya, mungkin termimpi-mimpi dalam tidurnya, macam-macam hal boleh berlaku gara-gara kadang-kadang manusia tidak mau patuh dengan aturan sang pencipta. Kipas patuh, nak kita hidupkan, hidup. Nak kita matikan, mati. Nak kita gunakan lagu manapun, kalau nak laju, gia 4. Kalau naik gunung, dia 1, gia 2. Ikut suka hati kita yang punya. Motor kita yang punya. Dia pun patuh ikut arahan dan juga ikut kehendak dan kemauan daripada kita. Selain daripada memberikan kecantikan, keindahan, Masya Allah, tabarakallah. Ini namanya resort. Ini namanya tempat rekreasi. Ini namanya indah. Tuh, pelamen. Bayar berapa? Pada waktu kita buat pelamen 5-6 ribu, kadang-kadang puluhan ribu. Mahal. Sudahnya dengan kita sewa gedung tuh, ada juga satu package semuanya, ada makanannya, pelamennya, kemudian dengan gedungnya, oke lah 20 ribu masuk duit, masuk poket. Keuntungan daripada 20 ribu tadi itu mungkin tidak kurang daripada 10 ribuan. Dari mana kamu dapat untung 20 ribu? Daripada kami semuanya, kami bagi kamu untung, kami bagi kamu kaya, kami bagi kamu hebat. Petrol berbicara, kalau seandainya kita tidak mau patuh kepada Allah Jalla Jalaluh, setelah kita menggunakan fasiliti, berbagai nikmat, berbagai kemudahan dalam hidup, sehingga dengan petrol itu saja, Masya Allah, tabarakallah, dengan KLII-nya daripada petrol, dengan KLCC-nya daripada petrol, pembangunan di Putrajaya pun juga hasil daripada petrol. Hasil kita kan imah daripada pelancongan, ya imah daripada petrol, imah daripada sawit. Oh, sawit bukan produk manusia, sawit tanahnya Allah. Mana ada yang memproduk, yang dikatakan memproduk tadi itu lebih cuaan gunung Mak Cincang. Abi pun dapat maklumat baru saja dalam beberapa malam, dapat maklumat katanya umurnya sudah 550 juta tahun. Ayo, mana awak pada waktu itu? Mana kita pada tak ada. Manusia yang paling awal sekali hidup di atas permukaan bumi, Nabi Allah Adam alaihissalam, berarti itu sebelum kita. Gunung Cincang itu sebelum kita. Coba kita merasa kita yang memilikinya?
Bagaimana kita merasa kita yang mencipta atau kita yang membuatnya? Itu punyanya kami, tanahnya aku yang punya. Lihatlah siapa tuh namanya yang tobat tuh, Iwan. Lihatlah gunung yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Macam itu lah. Semuanya punyanya Allah. Gunungnya punyanya Allah, airnya punyanya Allah, sawitnya punya Allah. Tanah tuh kami beli, oke, beli tanah daripada siapa? Itu daripada Tuk dapat daripada mana? Daripada Tuk daripada mana? Daripada Tuk sampai kepada Nabi Adam. Dari Nabi Adam dapat daripada mana? Daripada Allah. Berarti harta pusaka yang kita dapatkan turun temurunnya sampai kepada kita, bukan ciptaan, bukan hak milik manusia. Kita hanya diberikan kebebasan untuk menggunakan. Kalau dengan bahasa Indonesia sebut hak guna pakai saja. Hak untuk memanfaatkan barang-barang yang Allah ciptakan. Tanam semuanya punyanya abang, 50 ekar. Kenapa ya hasil itu buahnya lebat? Semuanya musangking, kira-kira daripada 30.000 pohon musangking di Rauf. Rauf kan? Rauf. Ada kalkalanya lagi. Kenapa? Ada yang lebat buahnya, ada yang tak lebat, ada yang tak ada buah langsung. Tuh, kita pernah begaduh dulu dapat minta royalti dengan kerajaan, dengan di Terengganu. Terengganu dapat royalti saja daripada minyak, padahal KL tak ada minyak. Tapi KL ibu negara ambil minyak atau mendapatkan keuntungan minyak lebih banyak daripada Terengganu. Kenapa minyak tidak merata di permukaan bumi Malaysia? Kenapa tak ada minyak di Kedah? Kenapa tidak ada minyak di Selangor? Kenapa tidak ada minyak di Melaka? Kenapa minyak ada di Kelantan? Sebab di Kelantan tu pas, sebab ada pas. Jadi kita tak boleh ngaku-ngaku itu karena di sana pas, Terengganu juga pas. Sebelum adanya pas pun sudah ada minyak pada saat ketika itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan. Maka dengan sejumlah sekian yang kita sebut tadi itu, yang telah memberikan kenikmatan, keselesaan, kenyamanan, toke kayu, toke bata, toke pasir, toke ikan, toke itu semuanya kekayaan. Jadi haji juga dapat kekayaan yang berputar dilangkaui ini daripada mana-mana, daripada benda-benda kita sebutkan tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seperti itu, kami sudah jujur, kami sudah setia, kami memberikan kenikmatan dan kenyamanan, kami memberikan keindahan dan kepuasan, kami juga memberikan kekayaan. Patut dah kami bagikan kamu kekayaan, terus dengan kekayaan tadi itu kau gunakan untuk kau zalim, untuk kamu durhaka kepada sang penciptamu. Kalau satu pun daripada makhluk Allah tadi itu menghujah kita, manusia sudah binasa. Ada dalam sebuah riwayat saya baca, disebutkan dalam kitab Tanbihul Muqtarid, kambing, lembu, kerbau, binatang secara keseluruhan pada saat ketika mengetahui tentang manusia dimuhasabah oleh Allah pada hari kiamat, dihisab atas segala perbuatan yang mereka lakukan, mereka berkata, syukur kami tidak jadi manusia, syukur kami tidak jadi manusia. Ini kita tak ada kempen ya, tak ada kempen. Tapi kalau nampak agak ke situ, jangan dikira berkempen. Tengok, kita kadang-kadang mungkin karena ketidakbijakan daripada kita, ketidakcermatan daripada kita, sebab manusia kebanyakan daripada kita ini mempunyai 3 penyakit. Ada kudis, ada kurap, ada kutil. Kudis kurang disiplin, kurap kurang teliti, kurang rapi. Kudis, kurap, kutil kurang teliti. Itu diantara daripada penyakit kita. Ya Allah Rahman Rahimin. Sehingga dengan kita tidak dapat mengamati atau juga tidak paham atau juga tidak tahu tentang ketentuan daripada sang pencipta kita, yang dengan kita berpandangan sinis kalau antara sesama muslim. Tapi dengan yang sebaliknya, dengan yang durhaka,
dengan manusia yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan penyembah api atau dengan penyembah berhala, atau dengan yang tidak memiliki sebarang kepercayaan seperti dengan komunis, tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Allah, justru kadang-kadang mendapatkan penghormatan lebih daripada orang Islam. Maka disebabkan karena dengan kesalahpahaman kita tadi itu, kesalahan nilai kita terhadap hakikat yang sebenarnya, maka pada waktu dengan kita melihat ada dengan seorang kafir samseng, tapi dia bijak, tapi dia bagus. Itu macam mana pun sebaik-baik orang kafir, tetap saja orang Islam degil, fasik, samseng, zalim, diktator jauh lebih mulia, lebih baik daripadanya. Itu realiti. Abi Syekh jangan merapu lah, mana boleh macam tu. Takkan orang kafir, takkan orang Islam yang durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh, yang durhaka, asalkan jangan musyrik, asalkan jangan mensekutukan Allah, asalkan jangan murtad, dia pasti kaki minuman, kaki perempuan, kaki judi, dia diktator, dia korupsi, dia koruptor, dia penipu, dia samsing, dia jadi semuanya lengkap komplit, tetap itu lebih bagus daripada orang kafir. Di dalam surah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sedikit. Qala, ayat yang ke-17. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah dengan seseorang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Al-Quran tak tunggu jawabannya daripada kita, langsung dijawab oleh Al-Quran. La yastawun, tidak sama. Sesama muslim, tapi yang satu itu fasik, Al-Quran katakan tak sama. Macam mana boleh kita samakan muslim dengan, jangan kira berkempen ya. Ini. Wah, ini calon enggak baca ayat nih. Saya ada kepentingan apa tuh berkempen? Tak ada untung apa-apa. Sokong siapa? Saya pun tak tahu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Sesama mukmin tapi yang sudah fasik, apakah sama orang yang beriman itu dengan orang yang fasik? Dijawab la yastawun, tidak sama. Amal ladina amanu, sementara dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, mereka akan mendapatkan surga ma'wa, nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai tempat duduk mereka nanti atas perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Wa amal ladina fasaku, sementara dengan orang-orang fasik saja sudah macam tu balasannya. Bagaimana kalau kafir fasik masih mukmin lagi tapi terbabit melaksanakan perkara-perkara mungkar? Wa amal ladina fasaku, sementara orang-orang fasik, fa ma'wahumun naru, tempat duduk mereka dalam api neraka. Kullama aradu ayakhruju minha, tiap kali mereka nak keluar daripadanya, uidu biha, dipaksakan kembali untuk masuk ke dalamnya. Uidu biha wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu, rasakan, kecapi azab api neraka yang kalian dustakan pada waktu kalian berada di dunia. Itu antara orang mukmin dengan orang fasik saja tidak sama. Jadi marah hari pertama kita ada cik ya. Belum lagi? Oke, 2 menit lah. Tapi nanti kalau sambung telajah sedikit. Bab ini cerita. Kali pertama saya dengar daripada salah seorang habaib, itu Habib Ali Jufri. Pada waktu ditanya, dan juga pertanyaan itu pernah ditanyakan juga kepada Habib Umar pada masa di Surabaya. Jadi tentang bagaimana hukumnya seseorang yang mengatakan lebih elok orang kafir daripada orang Islam. Orang Islam tak amanah, tak jujur. Betul kan? Ya. Tak jujur. Orang kafir bijak, ramah, santun, baik. Baik dari sudut mananya? Santun macam mana? Tengok dia saja kita ada berdosa, kerana dia pakai tak tutup aurat. Perasaan tak Bang Sanusi?
Pada masa kita ambil gambar di makan yang di tengah laut tuh, tengah sangkar, makan apa restoran terapung tuh. Hah? Ingat kan? Entah ada pada saat itu. Jadi kami gambar tangkap gaji pun ada juga pada masa itu. Masa itu musibah besar. Jadi tangkap gambar cik. Mungkin dia karena dia tengok kita gambar bergiliran, maka dia pun nak tolong kita. Maka masalah tadi itu dengan senang hati tawarkan bantuan kepada kita untuk gambar kami. Tapi dia pakai celana pendek, pakai sepeda aja. Laki-laki bukan perempuan, dia pakai sepeda. Jadi kita pun nak tengok, nak tengok kamera kah? Tengok kamera, tengok nampak di bawah, tengok bawah nampak kamera, serba salah. Masya Allah, tabarakallah. Mata kita saja dengan tatapan kita melihat sudah buat kita jadi berdosa. Macam mana kalau sampai kita katakan dia lebih mulia daripada orang Muslim atau daripada orang yang beriman? Jadi pertanyaannya seperti ini, kalau seandainya ini kita tak membandingkan orang mukmin yang sempurna, yang kita nak bandingkan sekarang sudahnya kaki arak, kaki perempuan, zalim, diktator, gila jabatan, gila harta, gila segala-galanya. Selain daripada itu mengopat, ngadu domba, diktator, samsing, semua kemaslahatan lengkap komplit dalam kehidupannya. Mana lebih baik dengan dia tadi itu kalau kita nak bandingkan dengan seorang kafir, adil, bijak, ramah, jujur, amanah, sopan santun. Tetap manusia yang samsing, muslim yang samsing tadi itu jauh lebih baik. Kenapa? Dengar ceritanya. Ini surah Sajdah, situ surah Al-Insan. Kadang-kadang tuh imam baca surah Amma Yatasaalun, surah Amma, surah An-Naba. Hujung daripada surah An-Naba tadi itu setelah Allah perlakukan di Mahkamah Agung soal siasat, atau setelah satu persatu diadili oleh Allah Jalla Jalaluh, kambing yang pernah bertanduk, ayam yang pernah dipelaga, atau juga dengan jenis-jenis binatang lainnya yang menang di dunia nanti di Mahkamah Agung Allah akan kalah, yang kalah di dunia akan menang, yang bertanduk di dunia di akhirat tidak ada tanduk, yang matang kalah akan menang, yang menang akan Allah kalahkan. Jadi setelah selesai lembu dengan lembu, kadang-kadang monyet dengan monyet, kadang-kadang kerbau dengan kerbau, pendek kata permusuhan antara sesama binatang itu tidak hanya berakhir begitu saja. Di Mahkamah Agung nanti semuanya Allah hidupkan, akan berlaku pengadilan di Mahkamah Allah Jalla Jalaluh. Hanya saja yang menang di dunia akan Allah kalahkan, dan yang kalah di dunia akan Allah menangkan. Lepas itu Allah berfirman kepada semua binatang tadi itu dengan elangnya, kucingnya, kambingnya, kerbaunya, lembunya, dinosaurnya, berkelahi, dinosaurnya, atau dengan jenis-jenis binatang buasnya. Allah berfirman, kunu turaba, jadi tanahlah kalian semuanya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yaqulul kafiru, ayat yang terakhir, maka hari itulah orang kafir berkata, kafirnya kita katakan adil tadi itu semuanya orang kafir. Keadilan mereka Allah berikan balasannya di dunia, di akhirat mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Wa yaqulul kafiru, dan berkatalah seorang kafirnya kita katakan adil, bijak, ramah, bagus, mulia, jujur. Ya laitani kuntu turaba, soknya seronoknya kalau aku juga menjadi tanah macam mereka. Sebaik-baik orang kafir tetap berangan-angan senasib dengan kerbau. Sebaik-baik orang kafir tetap berangan-angan senasib dengan lembu. Itukah yang nak dikatakan lebih mulia daripada orang Islam? Bahkan di dalam kitab-kitab fikih kita, jangan terlanjur lah, itu saja maksud saya, jangan terlanjur dikatakan di antara daripada asbabur riddah, perkara yang boleh membawa kepada kemurtadan, kalau ada yang mengatakan orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Ini akidah, ini prinsip. Kita dengari lantunan azan terlebih dahulu, nanti kita lanjut dalam 15 menit baru
Kita dengar azan daripada Mat Kilau. فضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأس مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Ustaz Firdaus, Assalamualaikum. Tadi itu azan kuat-kuat macam tu orang di kawasan Masjid Al-Amin ini ramai yang tuli ya. Ramai yang tuli ya. Ramai yang tak dengar ya. Sehingga sampai hayya 'alas salat. Tanya perlahan-lahan pun orang dengar ya. Tadi ditanya lepas zikir. Ustaz Firdaus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung disahut je sekali. Tak perlu pun menjadi kuat macam tu. Macam seperti orang tuli je di sini. Macam seperti orang tak dengar ya. Rupa-rupanya bukan pasal dengar tak dengarnya. Bukan masalah tuli tak tulinya. Sebab sejauh suara kita yang kedengaran tadi itu, sejauh mada saut, sejauh gema suara kita pada waktu kita mengumandangkan azan, yang didengar oleh pohon, yang didengar oleh tanaman, yang didengar oleh rumput, didengar oleh batu, besi, kayu dan lain sebagainya, Nabi kita bersabda lahu illa syahidalahu bihi yaumal qiyamah, akan bersaksi kepadanya nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Artinya kita sih tidak bersendirian, tidak pernah dengan kita sendirian. Pasti dan pasti akan terdapat jumlah sekian makhluk Allah kiraman katibin itu dah pasti itu di kalangan malaikat, makhluk yang hidup. Tapi kita berada di bilik, kita berada di tempat yang tersembunyi. Pada waktu kita berada di dalam di buruji musayyadah, di dalam benteng yang kokoh yang kuat sekalipun, tetap saja kita bersama kiraman katibin, kita bersama sejumlah sekian makhluk. Nabi kita bersabda, innahu la yasmah bada sautil muadzini insun, sesungguhnya tidak akan mendengar gema lantunan suara muadzin insun wala jinnun wala syajarun wala madar, baik itu didengar oleh manusia tubuh juga jin, batu dan kayu, illa syahidalahu bihi yaumal qiyamah, melainkan akan bersaksi kepadanya nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah. Tak nak cerita masa lalu, tak nak ngungkit-ngungkit cerita 20 tahun sudah. Tapi perasaan tak dulu TV3 pernah pamerkan atau pernah tayangkan katil atau tilam. Tak ingat dah? Haji tak ingat dah? Tak ingat dah? Kenapa? Karena itu saksi. Dapat ingat? Takkan ingat, ya Allah, yang tak ada kena-mena dengan Habib pun ingat. Jadi astagfirullahaladzim, saksi manusia tak ada. Ada saksi pelacur, tak terima. Akhirnya saksinya apa? Saksinya tilam. Allahu Akbar.
Itu gambaran nanti pada hari kiamat. Hari kiamat tuh pohon jadi saksi, tanaman jadi saksi, tembok jadi saksi, batu jadi saksi, pasir jadi saksi, besi jadi saksi, semuanya yang ada di sekeliling kita akan jadi saksi. Itu diantara jadi pada hikmah kenapa Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Bilal, Alqili Bilalin, kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabboh, lantunkan azan tu kepada Sayyidina Bilal, sebab Sayyidina Bilal itu suaranya lebih kuat, lebih deras, lebih lantang, lebih merdu daripadamu. Tujuannya adalah untuk memperdengarkan. Kita nak tunjukkan kita dalam keadaan berzikir. Jadi kalau dengan mereka minta dipertontonkan atau minta ditonton, minta disaksikan dengan bugilnya, dengan dustanya, dengan penipuannya, dengan kezalimannya, dengan kediktatorannya, maka kita orang-orang yang beriman agar bagaimana dengan mereka dapat bersaksi dan dapat menyaksikan kebaikan kita, kemuliaan kita, zikir kita. Ini diantara daripada yang disebut juga di dalam hadis, dari gunung ke gunung, gunung Mak Cincang dengan gunung-gunung yang ada di sekelilingnya. Mungkin pada waktu kita naik kereta daripada gunung ke gunung atau daripada tempat ke tempat, gunung dengan kereta kabel dari apa bawah tu namanya gunung apa tak tahu lah, tanya sendiri namanya nanti di situ. Nah, gunung, antara gunung Nabi kita bersabda akan saling seru menyeru, hal marra bika dzakir, apakah ada orang yang zikir yang melintas, yang lewat. Dulu kes lewatkan, tadi itu kan kes lewatkan, yang melihat, tapi itu lain lewatnya tuh lewat tok, itu ada kalkalanya. Yang ini lewat saja. Apakah ada orang yang berzikir yang lewat di hadapanmu, bangga? Makanya kalau boleh tempat-tempat di hutan, kalau tak buat tasbih pun tak kisah. Tasbih sudah banyak macam sekarang, banyak pesen. Handphone kita bawa sebab itu juga keperluan. Tapi pada masa yang sama tasbih juga kita bawa. Tasbih Jepuni, itu namanya Jepuni. Tasbih koka silahkan saja. Yang Jepun yang main angkat tuh, dik yang ada yang tekan cuk. Jangan pramugari saja yang bawa tasbih itu. Haji perasaan tak? Asia, Pipeline, semuanya guna tasbih itu mereka. Buat tasbih. Jadi kita pada waktu naik gunung Cincang, pada waktu kita naik kereta, pada waktu kita pergi kemana saja, jangan lupa sambil kita bersimbang, tapi celah-celah kita bertasbih, celah-celah kita istighfar, celah-celah kita salawat. Kenapa? Supaya itu kesemuanya akan menjadi saksi kepada kita dengan amal baik, dengan amal saleh yang kita laksanakan. Mesti dia akan berterima kasih, ya Allah, manusia makasih banyak, manusia bukan cuma yang degil, yang lasak, yang samsing, yang zalim, yang buruk, yang bodoh daripada kalian yang kami saksikan, tapi juga pada masa yang sama kami berterima kasih kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia-manusia bijak yang mempersaksikan kebaikannya kepada kami. Persaksian pada hari kiamat nanti sangat-sangat kita perlukan. Di dunia pun kalau kita tak ada saksi, kita akan kalah di kes apa saja. Kalau ada kes mahkamah, kalau kita tak ada bukti, kalau kita tak ada saksi, maka dengan bantahan kita atau dalam kes mahkamah tersebut kita akan kalah. Alasannya karena tidak ada saksi. Masya Allah tabarakallah. Jadi saksi sangat-sangat kita perlukan di dunia, dan juga persaksian daripada segenap makhluk, bukannya setakat segenap makhluk, tapi persaksian daripada anggota tubuh kita masing-masing. Tangan akan bersaksi, kaki akan bersaksi, satu persatu akan bercakap-cakap di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Tuh kita mengakhiri jalsah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita di Surah Al-Amin, jamaah yang hadir yang live bersama kami pada malam hari ini, kita melangkahi maqamah yang pertama, kedua, ketiga, sehingga sampai kita menjadi ahli makam al-musyahadah, sampai kepada makam ahli ihsan. Makam yang pertama takhalli terlebih dahulu. Arti daripada takhalli bersih diri. Takhalla artinya meninggalkan, tinggalkan yang buruk, tinggalkan yang jelek, tinggalkan yang samsing, tinggalkan semua keburukan, tinggalkan semua kejahatan. Takhalli yang pertama takhalli. Selepas kita takhalli, kita berpindah kepada makam at-tahalli. Makam at-tahalli menghias diri. Takkan dengan kita berhias berminyak harum sedangkan kita belum mandi lagi. Mandilah dulu.
mandi air panas kah, air sejuk kah, itu terpulang. Bersihkan anggota tubuh kita, bersihkan pakaian kita, baru kita pakai minyak wangi. Itu namanya tahalli dengan tahalli. Tahalli daripada kemaksiatan, tahalli berlepas diri daripada rasa, daripada kemungkaran, baru kepada makam tahalli dengan kita menghias diri kita dengan kebaikan. Selepas itu kita melangkah kepada makam at-taraqi, naik, ya taraqqa, naik sampai kepada makam at-tajalli, makam ahli ma'rifah, makam ahli irfan, makam para aulia ilai salihin. Kalau tak ada siapa yang tengok pun tetap dengan kita takut. Kalau tidak ada sesiapa pun yang bersama kita, tetap saja kita taat. Pada waktu kita di Gunung Cincang kah, Gunung Kinabalu kah, atau di Gunung Jerai kah, atau juga di Panggur kah, kan Panggur ada orang situ. Ada lagi satu namanya Tiuman. Tiuman tu dulu katanya Mas Ali masuk ke situ memang bugil langsung. Tapi bukan sekat Mas Ali, sempat disekar sama kerajaan. Mereka masuk situ bugil, yang masalahnya warga tempatan ini juga ikut-ikutan. Cuma cantik juga ya kalau bugil cantik. Kita ini suka ngikut. Kalau mereka buat rambut dibuat tata, diurut, dipotong bercam-cam, di sini kita juga Melayu bukan macam tu. Kalau mereka cukur rambut habis, ini habis mati 3 atas, ada 3 air pancutnya lagi, kita buat juga rambut macam seperti air pancut. Jadi kita suka meniru. Akhirnya ditutup sama kerajaan. Sekarang Tiuman sudah dibuka kembali. Ada pulau persinggahan, itu kah pulau persinggahan? Hah? Nah, sama lah, singkat dengan berhenti sama lah. Jadi pulau perhentian tadi itu di antara tadi Padang Menarik, mungkin kira-kira dalam 4 bulan yang lalu kami pergi ke perhentian. Masyaallah tabarakallah. Memang situ pelancong-pelancong pada berhenti di sana. Tapi berhentinya tuh berhenti yang di sebelah sana. Ada lagi satu jenis air, itu katanya air berani. Nama air sungai itu berani. Jadi ramai kawan-kawan minta mandikan dengan Nabi pada waktu itu supaya jadi berani. Tapi tetap beri ke rumah tak berani juga, tetap juga kalah dengan bini. Dimandikan habis tuangkan air, semuanya minta mandikan pada waktu itu supaya berani. Yang ini berani apa, macam-macam lah beraninya, berani apa aja, tapi diterjemahkan lebih lengkap lagi. Jadi di situ yang walaupun namanya pulau perhentian, tapi masjidnya kosong. Syukur pada waktu kami sampai ke sana ada jamaah tabligh yang mengimarahkan masjid itu. Orang tak ada berhenti di masjid itu. Masjidnya satu pinggir laut, pinggir pantai. Airnya ada 3 kalar, putih, jernih, hijau, biru. Air dari itu. Sini masa kita jalan semalam tuh banyak keruh, akhirnya keruh pada kami bergerak daripada Kuala Perlis, keruh. Yang itu kalau kita tengok ikan sampai dasar laut tuh kelihatan. Masyaallah tabarakallah, Allah Maha Kuasa. Bening, sini nampak kelihatan hitam, kelihatan biru, kelihatan hijau. Masjidnya cantik, desainnya indah, udaranya sejuk, suasananya nyaman. Tapi orang tak nak berhenti di situ. Jadi bukan perhentian, pulau kepergian itu. Jadi kemana saja kita pergi, Nabi kita anjurkan kalau kita singgah di sebuah kampung, sebelum kita berangkat daripada kampung tadi itu, kita sholat 2 rakaat. Kalau tidak sholat 2 rakaat pun mungkin ada salawat kah, mungkin ada zikir kah, mungkin ada tasbih kah, supaya tempat yang jarang-jarang kita kunjungi atau tempat-tempat yang asing, misal seperti ke Langkawi. Kalau masalah pergi mereka untuk apa ke situ? Ya mereka untuk melancong, untuk melihat keindahan alam. Tapi mereka jelas tidak akan berzikir. Jadi kita buat agak berbeza daripada apa yang mereka lakukan. Keberadaan kita di gunung tadi itu, keberadaan kita di pulau tadi itu, keberadaan kita di resort atau juga di tempat rekreasi tadi itu memang betul-betul mendatangkan keberkatan, kenikmatan, kenyamanan kepada makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Tahalli yang pertama, tahalli yang kedua, taraqi yang ketiga, tajalli yang keempat. Makam tajalli itu yang disebutkan di dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tara, kau sembah Allah macam seperti kita nampak, menyaksikan. Kalau kita tidak menyaksikan zat Allah Jalla Jalaluhu, fa innahu yarak, Allah telah menyaksikanmu dalam segala ahwal. Ada soalan? Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekarang sedang berlaku gerhana bulan pada detik ini, jadi mohon Allah, Masya Allah baru ingat. Ya Allah Rahman-Rahimin. Apa? Nanti kita di rumah buat salat yang paling mudah untuk salat gerhana bulan. Ada salat, ada khutbah. Dan dua package ini kalau kita pisah pun tak ada masalah. Jadi kalau saya dengan kita salatnya saja oke. Yang penting jangan khutbahnya saja. Tentang balik ke rumah terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus buat khutbah kusub, itu lain cerita. Tapi kalau salat Id seperti pada waktu kita melaksanakan salat Id, kita laksanakan salatnya saja, tapi khutbahnya kita tidak hadir, tidak ada masalah. Ulama mengatakan salat kusub pada waktu kita laksanakan itu dia mempunyai cara yang agak berbeza. Tapi kalau kita laksanakan salat kusuf, gerhana bulan, gerhana matahari dengan cara yang sama seperti kita melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid, seperti kita melaksanakan salat sunat wudu pun juga sudah memadai. Apa perbezaan antara salat kusuf dengan salat yang biasa kita laksanakan? Perbezaannya salat kusuf pada tiap rakaat terdapat 2 kali membaca Fatihah, 2 kali membaca surah, 2 kali rukuk dan juga 2 kali sujud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Malam bacanya nyaring. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Diperkirakan gerhana bulan itu kira-kira selama 3 jam. Maka kita usahakan untuk melaksanakan salat selama 3 jam. Yang salat kita berakhir, gerhana pun juga berakhir. Itu afdalnya. Mana sanggup kita kalau kita jelaskan, kita insyaallah akan melaksanakan salat kusuf 3 jam. Tinggal 2 orang aja lagi, imam dengan makmum untuk bila di belakang. Hak lain dah balik dah. Mubarakah. Ternyata panjang sungguh tu salat. Lepas lam yalid wa lam yulad. Kalau baca Yasin katakan saja, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Rukunya panjang. Lama. Rukunya lama. Jadi ada yang mengatakan Nabi kita rukuk, lamanya rukuk baginda macam seperti pada tu Nabi kita qiyam. Jadi kalau pada Nabi qiyam tu Nabi kita baca dalam setengah jam, rukuknya juga dalam setengah jam. Goyang kaki kita. Tak tahan, kita Melayu tak tahan. Kita nak tahajud tak terkejut. Nak puasa gestrik, nak salat ngantuk, susahlah lakul hal. Banyak-banyak berzikir. Amalan yang paling mudah, nyimpang lagi. Inginkah aku perkenalkan kepada kalian dengan amalan yang lebih afdal daripada salat, lebih afdal daripada zakat, lebih afdal daripada haji dan umrah, bahkan lebih afdal daripada ibadah jihad fisabilillah, perkara yang paling Allah cintai, perkara yang paling memuliakan dan yang paling agung balasannya. Apa saja ya Rasulullah? Kasratu dzikrillah, zikrullah, banyak berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk sumaraka ruku'an tawilan, kemudian kita rukuk yang panjang, rukuk sami'allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah, baca surah lagi. Rukuk yang kedua, i'tidal, baru sujud. Sahabat kita kali pertama melaksanakan salat istisqa di Mekah. Pada waktu itu yang jadi Imam Sudais, Abdurrahman bin Sudais. Jadi tengok orang pakai salat, daripada kita Melayu duduk macam tu, jauh dari salat. Allahu Akbar. Imam baca panjang. Dah terasa lenguh, baru imam rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata jemaah tadi itu, kata Melayu tadi itu, rupa-rupanya imam Masjidil Haram pun lupa juga. Bukan saka kita aja terlupa dalam salat, imam Masjidil Haram pun terlupa dalam salat. Takkan lepas itu tidak terus baca Fatihah lagi. Ini kejadian dengan orang Melayu kita. Kejadian yang kedua sebelumnya lagi itu dengan orang Mesir. Mesir yang umroh. Apalah karena tajuknya ini tahan sampai pukul berapa nih? Hah? Oke, terus aja.
Ini kan jemput makan kan semuanya nih nah. Kalau tak jemput makan pun jemput makan ke rumah masing-masing lah. Nah, kalau nak makan di restoran silakan, tapi sebelum balik jangan lupa bayar. Masyaallah tabarakallah. Muslimat, nama dua orang Mesir tadi itu kedua-duanya buat umrah ke Mekah. Lagi buat umrah. Satu namanya Abdul Majid, yang satu namanya Salim. Salim dengan Abdul Majid. Jadi pada masa itu mereka berdua tengok orang lagi salat, tak tahu ni salat apa. Salatul Qusub rahimakumullah, Allahu Akbar. Tapi mereka tak cam seruan tadi itu. Hanya mereka perasan imam salat orang ramai ikut. Memang sana kalau salat semuanya pada ikut. Allahu Akbar, imam baca. Mereka pun Allahu Akbar. Tapi dalam hati mereka berbisik-bisik, lama amat, lama sungguh nih. Bacanya sudahnya panjang, masa rukuk panjang, kemudian baca Fatihah lagi panjang lagi dengan surahnya. Jadi akhirnya dua orang tadi itu simbang dalam sholat, simbang Melayu tapi simbang. Melayu hanya mengaku imam tersalah itu aja, masih oke lagi kita kan, masih simbang. Jadi kata yang bertanya Salim, kata Salim, Abdul Majid, maksudnya saudara Abdul Majid, da amarhum wala amarna, hada qamarhum wala qamaruna. Yang kita buat salat gerhana bulan nih, bulan kita kah atau bulan Arab Saudi kah? Ini yang tanya Salim, tanya sama Abdul Majid. Jadi kata si Abdul Majid, da amarhum. Ya kita susah-susah payah nih, ini justru bulannya mereka. Maksudnya kita seperti tidak menyelamatkan bulannya Arab Saudi lah. Jadi setelah Abdul Majid jawab, da amarhum wala amarna, da amarhum, ini bulannya mereka. Jadi kata Salim, kalau itu bulannya Arab Saudi, khali yahtariq, biarkan saja dia hangus. Kalau itu bulannya Saudi, biarkan saja dia hangus. Kedua-duanya pakar keluar daripada sembahyang. Maksudnya kalau itu bulannya orang Saudi, untuk apa kita susah payah sembahyang untuk menyelamatkan bulan Saudi tadi itu biar hangus, kalau biar gerhana sekalipun apa pijas itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu cerita kedua tentang gerhana. Jadi salat gerhana macam itu caranya. Kalau kita laksanakan sebagaimana biasa dengan bacaan kuliah dengan qul huwallahu ahad pun juga memadai. Pada berlakunya gerhana matahari di zaman baginda Nabi SAW bertepatan dengan meninggal dunianya putra baginda Nabi yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini daripada Sayyidatuna Mariatul Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis. Raja Muqawqis Mesir Iskandaria menghadiahkan dua orang hamba saya perempuan, salah satunya Nabi kita terima yang bernama Mariatul Qibtiyah. Daripada kepemilikan baginda Nabi dan nikah beliau kepada Sayyidatuna Mariatul Qibtiyah, Allah karuniakan seorang anak laki-laki yang diberi nama dengan Ibrahim. Tapi tak genap 2 tahun Sayyidina Ibrahim ini meninggal dunia. Pada waktu bulan meninggalnya bertepatan dengan berlakunya gerhana. Jadi mereka beranggapan bahwasanya gerhana itu berlaku disebabkan karena kematian putra Nabi. Terus Nabi kita khutbah, Nabi kita bersabda, innal qamara wasyamsa, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani, 2 petanda daripada 2 tanda-tanda kebesaran Allah, la yang kasifah di mauti ahadin wala li hayatih, tidak berlaku gerhana disebabkan karena kematian seseorang atau juga kena dengan kelahirannya. Maka apabila berlaku gerhana, maka bersegeralah kalian untuk melaksanakan salat. Di antara daripada yang dianjurkan pada masa gerhana berlaku, banyak-banyak istighfar dan juga melaksanakan salat, juga pada masa yang sama bersedekah. Nanti diisi kotak-kotak ada di surau kita sini ya, semampu yang ada kotak infak itu masukkan aja 5 kupang. Kalau tak puas hati 5 kupang 10 ringgit, tak rasa tak puas 10 ringgit masukkan 100, tak rasa puas dengan 100 masukkan cek di situ 1.000 ke 2.000 ke pulang. Jangan kalau tulis 100 50 enggak, kalau tulis 50 100
Kalau tak beli 100.000. Intinya agar apa yang Nabi kita pelawak kepada kita, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersedekah, dan juga dengan melaksanakan sembahyang kita laksanakan insyaallah pada malam hari ini. Satu sedekah yang paling istimewa, sedekah seperti itu akan menghilangkan kita daripada bala dan juga daripada musibah dan daripada malapetaka. Sedekatus sirri tutfi'u ghadabar Rabb, sedekah secara sir akan memadamkan kemurkaan Allah. Belanja sekarang durian tak ada kat sini. Durian tak ada. Kami tak ada durian. Datang dari Kedah, dari Perak. Tanam khas ini tak ada. Ada sangking? Tak ada. Sangking pergi ke Mentong lah. Rauf ke sana. Jadi misalnya kan pada masa di Kelantan ada banyak durian, Kelantan, Perak. Satu tumpuk tu kadang-kadang RM15, RM5, RM10. Satu tumpuk ada 5 biji. Jadi kita tersisa 3 tumpuk saja. Tumpuk. Apa tahu kan? Tumpuk. Longgok. 3 biji, 4 biji. Longgok. Okey. RM10 satu. RM10. Dalam hati kita, ini tinggal 3 aja lagi. Kalau kita tawar 20, 25 pun dia bagi. Jangan tawar. Jangan tawar boleh. Tawar tak sedap kan? Tawar, minta kurang. Jadi dalam hati kita, kalau kita tawar 25 pun dia bagi. Jangan ditawar. Niat hati kita, RM5 sedekah untuk penjual durian tadi itu. Itu namanya sedekatus sir, sedekah yang orang tidak tahu. Kita tengok, mungkin kita beli sayur menyayur, mungkin kita beli keret atau beli apa saja, tersisa. Bukan beli yang di Giant sudah ada harganya, itu tak boleh dikurangkan. Yang beli pinggir jalan nih, sisa. Kadang-kadang kita beli RM3 pun dah bagikan semuanya. Masya Allah tabarakallah. Jadi dalam hati kita, kalau kita tawar separuh, dia akan beri, dia akan bagikan, dia akan bagi kalau kita tawar separuh. Tapi kita tidak tawar. Kata dia 10, kita beri 10. Kata dia 20, kita bagi 20. Tapi niat dalam hati kita, RM5, RM7, RM10, sedekah untuk orang berkenaan. Dia tidak perasan yang itulah sedekah daripada kita. Dia pikir dia boleh, alhamdulillah, dapat jual barang sesuai dengan harga yang dia kehendaki. Tapi kita punya niat yang berbeza. Harga barang itu saka RM10 saja, RM10 telah sedekah daripada kita. Okey, Bang Solusi ada lagi? Tak lagi, sini ada soalan. Ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Dah, Bang Firdaus. Jadi kawan-kawan, jadi sebelum kita berpisah, apalah saya rekamkan di sini lah ucapan terima kasih pada Haji Nasir, Kang Hashid, kawan-kawan semuanya yang tungkus lumus menemani kami dan juga memberikan bermacam-macam tasilat kemudahan untuk kunjungan kali ini. Masya Allah tabarakallah, anak-anak serono semuanya makan terus nih. Kalau begini bot jadi tenyalam ke bawah. Makan sekejap, makan atas air, makan atas daratan, makan mana-mana kita makan. Nampak prinsip hidup di Makkah, hidup hanya untuk makan. Tapi ala kulli hal, jadi kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada kita semuanya. Amin. Ada satu jenis ikan tadi itu, putarannya putaran tawaf. Ayo, kena pergi nanti. Anda tengok dah. Jadi berkeliling-keliling macam seperti tahu rupa-rupa ikan pun mengenal dunia ibadah dan juga dunia tawaf. Tawaf pusing begini, pusingnya begini. Kipas tak kenal lagi, pusingnya begini. Tuh, ikan tadi pusing begini. Lihat di situ. Banyak syarafiat, berikan keafiatan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan jangan lupa melaksanakan salat istikharah sebelum memangkah pada 17 hari bulan nanti. Memilih memangkah hukumnya wajib, tapi macam mana? Ya ikut kriterianya lah. Jadi yang kira-kira kalau kita tidur nyenyak pun kita boleh dapat pahala daripada kerja-kerja mereka, daripada keputusan dan kebijakan daripada mereka. Tak nak
hak kita mendapatkan yang sebaliknya. Kita tidak tahu menahu keputusan itu dibuat di KL, tapi ternyata kita mendapatkan bonus maksiat daripada kebijakan yang tidak bijak daripada mereka. Jadi kena hati-hati dalam memberikan suara, memangkah hukum yang wajib, tapi pangkah yang hati batin kita yang betul-betul akan mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Semuanya Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat afiat, senantiasa takwa dan taat kepada Allah Jalla Jalaluh, murah rezeki, mati dengan husnul khatimah, dan kumpul nanti kita insyaallah di dalam surganya Allah Jalla Jalaluh bil firdausil a'la ma suhbatil anbiya wal mursalin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.